Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa auladihi wa dzurriyyatihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i was sholihin wa sahabata tabi'in wal ulama wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin Susunan Syahadul Qadir Al-Jilani wa Jamil Auliya Tis'ah Sunan Ampel Mbah Syekh Syubakir Jamil Muslimina wal Muslimat wal Mu'minina wal Mu'minat Abana wa Ummahatina wa Jadina Masyayikhina wa liman kana lahu haqqun alina wa Fatihah dil Qoryah Mbah Wasil sesepuh kita sedaya keluarga kita ingkang sampun katimbalan Wafarallahu lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du fala hawla wa la quwwata illa billah. Ashabal fadilah ulama anal kiram, para ibu-ibu ingkang minulya ingkang kula hormati. Pada kesempatan pagi hari ini berketepatan kita sudah masuk di bulan Dzulqa'dah atau bulan Selo ingkang sekedap malih kita sampun mlebet wonten ing wulan Dzulhijjah atau bulan besar. Menurut catatan kami, fa insyaallah pada tanggal 20 Juli 2020 yang lalu kami sudah menyampaikan materi tentang masalah udhiyah atau masalah kurban. Kami baca di dalam kitab Fathul Qorib tentang masalah kurban. Namun dalam kesempatan ini agar lebih lengkap dan kita ulang kembali, kula nyiapne buku niki tigang biji fikih kurban praktis yang di dalamnya tentang masalah keabsahan, bagaimana cara-caranya dan seterusnya. Namun mangke insyaallah saged kita share dateng grup ngoten nggih yang model napa ngarane PDF niku lho nggih. Mungkin saged diwaos piyambak, tapi secara fisik kula namung beto 3. Mboten napa-napa, mungkin kan sakniki pun modele pun di medsos. Terus kitabe mangke nggih saged dateng HP-ne piyambak-piyambak. Mangke kula share dateng Bu Wajah Muhajir. Para hadirin wal hadirat ingkang minulya, sebelum ke sana pertama tentu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya ingkang kala dinten pembukaan Syawal nika kula insyaallah badhe hadir nggih, tapi faidan itu tiba-tiba, cara Jawane ujug-ujug mak betunduk. Allah Ta'ala menghendaki lain sehingga kula mboten saged dugi bersamaan dengan sedanipun almarhum Bapak Nur Sohib ingkang malam Senin nika seda lajeng injingipun disareaken. Nika akhire mboten saged dugi ugi bersamaan acara wonten Bank Indonesia. Saat itu yang meninggal malam itu 2, 1 almarhum Bapak Nur Sohib, ugi cucu saking Kiai Anwar Iskandar
utawi putranipun Gus Fuad. Angen-angen kula di saat awal nika kula ngaturaken al maaf bil maaf, al halal bil halal. Tapi halal bi halal niku tidak harus di bulan Syawal. Kapanpun di mana kita punya salah, kita mohon maaf. Perlunya mohon maaf niki menyelesaikan urusan hablum minan nas. Urusan yang berkaitan dengan antar sesama manusia atau secara horizontal. Agar kita tidak terlalu banyak bersuudzon terhadap yang lain, supaya kita tidak gampang mengklaim atau menilai atau mengoreksi orang lain, maka di dalam sebuah kitab dawuhipun Umar radhiyallahu an, kata ma'auliya'ahu fima bainan nas. Dawuhipun kan niki enten 6 tapi sing ngaturaken setunggal mawon. Innallaha katama sittatan fi sittatin. Allah Ta'ala itu merahasiakan 6 hal dalam 6 hal yang lain. 1 di antara 6 kata ma'auliya'ahu fima bainan nas. Kita tidak tahu di antara kita, sangat mungkin sekali ternyata kita itu kekasihnya Allah. Ternyata kita itu waline Gusti Allah. Kula mboten ngertos jenengan sing rawuh teng mriki, sing nggone pojokan, nggone mburi, karo ngantuk-ngantuk. Siapa tahu justru itu yang menjadi kekasihnya Allah. Siapa tahu yang di pinggir jalan yang tidak tampak keislamannya, tidak berbusana muslim, tidak menampakkan kekhusyuannya, tapi itu kekasih Allah. Makanya kita melalui dawuh niki berusahalah untuk selalu berhusnudzon, berpositif thinking, berprasangka yang baik terhadap orang lain. Jangan-jangan kelihatannya compang-camping, ngelombrot, itu ternyata kekasih Gusti Allah, waline Allah. Dunya niki dawuhipun Pak Anang, waline pangeran niki tidak lepas dari jumlahipun nabi 124.000. Dados waline Gusti Allah, auliya niki kekasih Allah Ta'ala itu sejumlah 124.000. Di saat ada wali yang meninggal, maka diangkat oleh Allah Ta'ala menjadi wali. 124.000 itu sama dengan jumlahnya Nabi. 124.000 sami kalih jumlahipun sahabat di saat Kanjeng Nabi meninggal. 124.000 sama dengan jumlah papan perahunya Nabi Nuh. 124.000 sama jumlahnya dengan jenggote Kanjeng Nabi. Ayo nih. Cobi mungkin jenengan kundur ngitung jenggote garwane dewi-dewi. Mas, jenggote Kanjeng Nabi itu 124.000. Mungkin jenengan piro? Ayo dihitung. Jadi jumlah 124 itu 1 papan perahunya Nabi Nuh, 2 jumlah nabi, 3 jumlah aulia waline Allah, 4 jumlah jenggote Kanjeng Nabi. Sehingga di saat waline Allah Ta'ala meninggal 1, maka diangkat. Wong kenyataannya di antara kita tidak tahu kalau ternyata sandingnya awake dhewe, tanggane awake dhewe, saudara kita sendiri itu ternyata wali. Jangankan kok kita tidak tahu, orang yang diangkat menjadi wali pun
kadang tidak tahu kalau dia itu wali. Terbukti dalam sebuah cerita namanya Abdurrahman Baljabban, itu seorang walinya Allah yang dia tidak merasa bahwa dirinya menjadi wali, menjadi kekasihnya Allah. Diangkat menjadi wali gara-gara karena kesabarannya di dalam menghadapi istrinya yang ngomongnya apa jadinya? Cerewet, ngarepe muni cerewet aku gak penak ngono. Jadi wong lanang sing pengen dadi wali ya sing wedok kudu cerewet. Asal pokok sing lanang sabar. Abdurrahman Baljabban itu menjadi wali karena tidak tahu, tapi terkenal kewaliannya karena kesabarannya, ketabahannya menghadapi istri yang kados mekaten. Sehingga beliau tahu wali itu gara-gara karena di tengah-tengah hutan atau di tengah-tengah jauh lor kidul etan kulon, ada seseorang yang telah berdoa kepada Allah Ta'ala langsung diijabahi, langsung dikabulkan. Sehingga Abdurrahman Baljabban penasaran, kok iso dongomu mandi iki? Ya Allah Gusti, kula nyuwun panganan. Seketika Allah Ta'ala maringi panganan. Abdurrahman Baljabban ini penasaran, apa doamu dan apa amalmu yang menjadikan doamu itu makbul? Ternyata jawabannya, saya berdoa itu wasilah lantaran. Lantaran ini ya wasilah, perantara dengan kewaliannya Abdurrahman Baljabban. Padahal dhewe, padahal beliaunya sendiri. Loh kok iso? Oh, baik aku wali. Nah, sehingga beliau sendiri yang tidak tahu, malah orang lain yang tahu, karomah beliau itu sudah terkenal karena kesabarannya itu. Maka kalau orang saja itu wasilah dengan Abdurrahman Baljabban dengan kewaliannya sehingga doanya dikabulkan, doanya diijabahi, apalagi kita wasilah datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya wasilah niki koyok lantaran awake dhewe iki ra kenal karo wali kota, tapi kenal karo ajudane wali kota. Maka kita dekat dengan ajudan, itu namanya wasilah. Kang, aku saman aturne yang ini Pak Wali, krana saman sing cedek karo wali kota. Akhirnya cepet ndang ketemu kali wali kota, itu namanya wasilah, lantaran. Sami kalih kita niki nggih niku, kita niki ndonga hadiah Fatihah Kanjeng Nabi niku ora berarti ndongakne Kanjeng Nabi karena kepentingannya Kanjeng Nabi, mboten. Itu sebenarnya kepentingan kita sendiri, kepentingan kita piyambak. Kok yo ampuh men enek wong seakan-akan berdoa untuk Kanjeng Nabi, kan ya tidak. Tetapi dasarnya, hakikatnya kita yang butuh. Kaya sing didhawuhaken enek tiyang kerja teng gudang garam, apa ya niat ingsun kerja pengen nyugihne gudang garam, kan nggih mboten. Kok hebat men enek wong kok pengen nyugihne gudang garam. Tentunya orang kerja ya karena untuk nyugihne nyanggone awake dhewe, sejatosipun ngoten. Senajan hakikatnya dengan kita bekerja itu juga akan menyugihkan gudang garam. Tapi bukan berarti niat kita itu, tapi niat kita itu memang krono kita juga butuh. Ngaji niki ora terus krono Allah Ta'ala butuh awake dhewe kon ngaji, mboten. Sing butuh niki ya awake dhewe. Ibaratnya Allah Ta'ala enek kawulane gak ngaji kabeh, gak iman kabeh, ya ora terus ndadekne derajate Allah Ta'ala mudhun malih asor, ngoten nggih mboten. Tetap
kagungan sifat ingkang ageng dan lain sebagainya, tapi memang hakikatnya kita sendiri yang butuh. Maka dari itu kula wangsuli malih bahwa kata ma'auliya'ahu fi ma bainan nas, dalam hal ini kita tekankan bagaimana kita hidup ini yang berdampingan kalian tonggo, berinteraksi kali konco, berbangsa dan bernegara, berusaha untuk selalu berhusnudzon, berpositif thinking, berprasangka yang baik terhadap orang lain. Jangan-jangan kadang muncul kita ngenyek, merendahkan, menghina orang lain, itu justru yang kita hina itu jangan-jangan waline Gusti Allah. Makanya dalam sebuah cerita zaman rumiyin enten tiang era Nabi Musa alaihissalam, karena terkenal kenakalannya, terkenal menjadi manusia sampah masyarakat, sehingga di saat meninggal tidak dirawat dan diperlakukan sebagaimana mayit yang biasa, harus dimandikan, dikafani, disolati, tidak, tapi langsung diguak ngoten mawon. Saking dianggap beling kalih masyarakat, gregeten cara bahasane. Akhirnya Allah Ta'ala maringi wahyu datang Nabi Musa alaihissalam supados goleki mayit niku wau, diutus ngeramut, dan ternyata setelah tahu alamat di mana mayit itu dibuang, takok tenggene tokoh masyarakat, cara sakniki RT ngoten nggih, Pak RT napa bener ada mayit yang telah dibuang oleh masyarakat? Jawabannya nggih leres, nyapa dibuang, wong ngeten niki wonge ngeten dan seterusnya. Nabi Musa protes nang Allah Ta'ala, loh jeng Gusti, ternyata wonge elek niku, wonge perilakunya jelek, amaliyahnya tidak baik. Jenengan dipun Nabi Musa protes ngoten, Allah Ta'ala nggih jawab, yang lebih tahu itu adalah saya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa itu kekasih Gusti Allah. Lah makane niki penak wong niku nek selalu husnudzon niku gampang, ora gampang napa istilah ngarane piye ya, gak gampang iri, dengki, hasud, ada kecemburuan sosial, wis penak ngoten mawon. Terus berpositif thinking, tapi cuma nggih memang husnudzon itu wonten panggenanipun. Pun niki yang pertama yang kula aturaken dikala kula mboten saged dugi dhateng ngersa panjenengan. Para hadirin, para ibu-ibu ingkang minulya, salajengipun sesuai kalian rencana kita bahwa di dalam rangka menjelang Idul Adha, Idul Kurban, nanti secara rinci syaratnya, rukunnya, bagaimana afdolnya ada di dalam buku dan nanti akan di-share di grup panjenengan sedaya. Nanging wekdal saat niki yang perlu kula aturaken hanya secara umum bahwa filosofi di dalam pelaksanaan ibadah. Filosofi di dalam pelaksanaan Idul Kurban secara rinci, pertama, kalau kita melihat sejarah, pilih Nabi Ibrahim alaihissalam niku kan sosok nabi yang mendapat titel Khalilullah, kekasih Allah. Pikanto titel Abad Doifan, bapake dayoh, bapake tamu, dan lain sebagainya. Beliau di saat kurban telah merelakan hartanya untuk dikurbankan, tujuannya takarrub, mendekatkan diri kepada Allah, menunjukkan loyalitasnya datang perintah agama, kanthi mengorbankan 1000 ekor domba, 300 ekor sapi, dan 100 ekor unta. Ngoten nggih.
Itu artinya apa? Bahwa Nabi Ibrahim itu ternyata juga kaya. Nabi Ibrahim itu sugih. Jenengan bayang nih nek 1000 sak wedhus, 300 sapi lan 100 unta niku nilainya tidak puluhan juta tapi ratusan juta bahkan miliaran. Ya sakniki pomone wedhus dikek 3 yutonan nek ping 1000 pinten? Akeh ngoten mawon nggih, suwen ngoten. Akeh ngoten mawon. Wis jajal diitung dhewe mengke teng dalem ngoten. Nek sapi digawe 20 yutonan ngoten mawon ping 300 pinten? Ya akeh. Unta digawe 30 yutonan ping 100 nggih kathah. Artinya Nabi Ibrahim ini berarti wong sugih, orang kaya. Islam itu tidak melarang dan tidak tidak melarang datang umatnya untuk punya banyak harta. Sugih niku ora dilarang. Cuman yang menjadi orang itu tidak boleh sing dadekne ora oleh niki nek sugih dadekne nglalekne dhateng Allah Subhanahu wa taala. Kados sinten bar sesa. Nabina Sulaiman alaihissalam sugih. Nabina Ibrahim alaihissalam sugih. Terus aja dianggap wong sugih iki wong terus sing wah wong kae sugih berarti wong kae kebandan. Nah, dereng tentu. Belum tentu. Sugih niki urung karuan nek wong niki nyantol teng ati. Kadang-kadang nek wong sugih tapi gak nyantol nyang ati belas. Enak sing gak patek sugih tapi teng ati nyantol. Dalam arti hubbud dunya, bener hubbud dunya ra'su kulli khati'atin, cinta kepada dunia itu pangkal dari segala macam kejahatan. Orang terjadi bunuh-membunuh karena urusan bondo. Bisa jadi karena royokan warisan, bisa jadi karena urusan kepangkatan, hubbud dunya dan lain sebagainya. Ya sugih niki ra apa-apa. Nyatanya begitu. Pertama itu asal pokok misalnya sing wajib zakat berarti ya dikeluarkan zakatnya. Jangan terus ada orang yang merasa niku lho sing natos kula ceritaken panjenengan enek wong wuta, enek wong belang, enek wong setunggale mboten sitok belang, sitok wuta, sitok buta. Sitok buta. Budak niku botak. Sitoke botak, sitoke belang, sitoke wuta nek mboten salah. Teng kitab Jawahirul Bukhari diparani diuji oleh Allah taala melalui malaikat didayoi. Sampeyan butuhe apa? Wah aku butuhe rambut sing apik. Nah, terus diparingi rambut. Lah senengane kewan apa? Aku unta. Ya wis diparingi unta, akhir rambutnya apik, untane akeh. Sampeyan senengane apa? Aku senengane kulitku kembali glowing. Nah, misalnya. Apa glowing iki? Wis pokok glowing ngoten wae nggih. Nah, keling. Nah, akhirnya paringi kulit sing sae. Terus senengane apa? Sapi. Sampeyan senengane apa? Aku iso nyawang. Akhirnya sakit melihat, bisa melihat, tidak buta. Senengane apa? Wedhus. Salah ngoten. Duka urutane pripun? Intinya yang suka dengan unta, sapi itu di saat sudah kaya dicuci lagi oleh Allah taala, dijajal. Aku pengen sedekah, aku pengen entuk sedekahanmu. Jawabe piye? Enak men sedekah. Wong nek ku nyambut gawe tak rewangi sikil digawe sirah digawe sikil. Terus dilikne lho, sampean kok nyambut gawe piye to? Lha iki lak sing maringi pangeran. Rikala sampean budak, rikala sampean wuta, rikala sampean iki kok
Saiki lali karo pangeran ya apa? Lho pangeran piye to? Oh iki hasil ikhtiar saya dan ini adalah warisan dari nenek moyang saya. Wis ora iso. Akhirnya yang suka dengan unta dan sapi kena azab Allah Ta'ala karena lupa dengan zat yang memberikan nikmat. Sementara sing duwe wedhus ya wis sampean butuhmu pira monggo wong iki kok ngene pangeran ya dikersakne ya wis monggo. Oh enak to. Nah niki diantara contoh mawon. Bon, sehingga kita itu punya banyak materi, punya banyak harta itu tidak menjadi larangan bagi agama. Kemudian yang kedua, dalam ayat yang sering kita mendengar, inni ara fil manami anni an azbahuka fanzur madza taro. Dijawab kalian Nabina Ismail, jawabannya ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Dari ayat ini kita ambil satu pelajaran bahwa pertama Allah Ta'ala di saat memberikan impian atau oleh ngimpi Nabi Ibrahim agar menyembelih putranya Nabina Ismail yang saat itu padahal begitu diidam-idamkan. Nabi Ibrahim kan donga Rabbi habli minas sholihin. Nabi Ibrahim niku ndonga duwe anak sing saleh. Awake dhewe iki aja sampe lali gak ndonga. Sing ndonga niku aja gur dagangane tok. Sing ndonga aja gur nyambut gawene tok, tapi yo ndongane dateng anak turune. Urusan ya Allah Gusti muga-muga daganganku laris niku ya penting. Penting. Tapi ndongakne anak Rabbi habli minas sholihin kados Nabi Ibrahim itu jauh lebih penting. Kula sering matur, ma ta'kulu mim ba'di, apa yang dimakan anak saya setelah saya mati niku penting. Tapi ma ta'budu mim ba'di, apa yang disembah anak saya setelah saya mati itu jauh lebih penting. Menanamkan ketauhidan dengan kita mendoakan itu jauh lebih penting, sebab anak itu dimensi religi, anak itu aset, anak itu termasuk amal jariah kalau dibentuk dan dididik dengan cara yang baik. Amal jariah niku kuwatah nggih. Amal jariah niku ilmu sing manfaat, ilmu niku amal jariah. Anak yang soleh solihah amal jariah, memberikan akses jalan untuk menuju ke masjid, ke musola, ke tempat ibadah itu juga amal jariah. Karya tulis, buku, kitab itu amal jariah. Nandur wit-witan, menanam pohon itu juga amal jariah. Kemudian menggali sumur sehingga diambil airnya untuk wudu, untuk mandi, untuk ibadah itu juga amal jariah. Mengajarkan perilaku yang baik itu juga amal jariah. Wadah, monggo panjenengan yang mungkin bisa untuk dilakukan dan semampu panjenengan iku napa monggo kersa. Aku isoku misalnya amal jariah untuk masjid, amal jariah untuk musola, amal jariah untuk tempat ibadah. Isoku niku ya monggo. Isoku nandur wit-witan ya monggo, terserah. Saya punya skill, punya keahlian, punya keterampilan untuk menyusun buku karya tulis, monggo. Itu termasuk amal jariah. Lah anak bagian daripada itu. Oleh karena itu kembali lagi Nabi Ibrahim Rabbi habli minas sholihin, doa kepada Allah Ta'ala agar diberi anak yang soleh. Sementara di saat Nabi Ibrahim mimpi untuk menyembelih anaknya, kita kenal dengan namanya hari Tarwiyah Arafah. Terus kemudian Idul Nahr atau Idul Kurban. Nek Tarwiyah niku tanggal pinten? 8. Terus Arafah 9. Nah, niku.
Niku prosesipun. Kemudian pelaksanaan kurban pada tanggal 10 bulan besar atau Idul Nahar. Di saat Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan wahyu mimpi agar diperintah agar menyembelih putranya, ini sebenarnya kan tidak lepas dari sejarah apa yang pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim di saat beliau berkorban sekian banyak ekor kambing dan sapi serta unta, sehingga wong saat itu gumun heran, hebat Nabi Ibrahim, kok segitunya ya, kok segitunya hebat, sekian jumlah ekor hewan yang telah dikorbankan. Wong bodho gumun, cara sakniki gedhe-gedhe. Ya Allah, wong kae iso hebat ya. Di saat niku Nabi Ibrahim jangankan kok hanya 100 ekor unta dan seterusnya, anak pun seandainya diminta oleh Allah, maka rela akan kami suguhkan karena memang perintah Allah Subhanahu wa taala. Lah niki yang kedua, loyalitas ketaatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang totalitas. Niki awake dirungso niki. Kita belum bisa total niki. Kita niku kelangan duit 50.000 karo kelangan jamaah, ngoten kira-kira getun ndi? Ketewu ya. Kira-kira sepakat pundi kira? Sepakat 50.000. Ketewu dah. Belum bisa merasakan betul bahwa kita itu terlambat sholat jamaah dengan terlambat lihat sinetron. Ibu biasanya apa? Idolan ini. Kenapa? Cinta? Ikatan cinta. Ya, wis monggo. Ikatan cinta niku sinten? Bintange. Siapa? Mas Al kali Mbak Andin. Nah, nggih. Oh, nggih, leres niku. Berarti sing mantan pacare Buli apa? Siapa sini? Billy. Ha, nggih. Lali kula, suwi ra ketemu kula nggih. Panjenengan sendiri yang bisa mengukur rasa penyesalan kita di saat ketinggalan sinetron Ikatan Cinta yang dibintangi oleh Mas Al dengan Mbak Andin, mantan pacare Billy Saputra. Niki getune nu getun ndi? Panjenengan yang bisa mengukur. Padahal kita tahu bahwa keutamaan sholat jamaah itu yang luar biasa. Itu ukurannya teng mriku. Lah, sementara Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam totalitas di dalam pengabdiannya tidak hanya harta saja yang disuguhkan. Kalaupun toh anak itu diminta, monggo. Padahal Nabi Ibrahim dungane tuang berharap sekali dengan Ibu Hajar agar mendapatkan putra. Rabbi habli minas sholihin. Tapi itu yang terjadi. Ya, muga-mugalah kanthi aktif istiqomah panjenengan ngaji itu menggugah semangat kita untuk meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ha niki bentuk loyalitas Nabina Ibrahim alaihissalam. Para ibu-ibu ingkang minulya, kemudian selanjutnya perlu juga kami haturkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam di saat mendapatkan perintah sponsorin
Gara-gara ikatan cinta ini. Kami ulang lagi, di saat Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan perintah agar menyembelih putranya, maka yang ketiga pelajaran kita di situ Nabi Ibrahim menawarkan, bahasa kita sederhananya itu menawarkan saja nggih. Inni ara fil manami anni an azbahuka fangzur madza tara, itu kami memaknai secara umum menawarkan fangzur madza tara itu ada komunikasi imbal balik, ada keterbukaan, ada musyawarah di antara orang tua dan anak. Lo maknani ngoten mawon benak. Fangzur madza tara, piye pendapatmu Ismail? Ini kan namanya demokrasi. Ada kebebasan berekspresi, berinovasi dalam kehidupan keluarga Nabi Ibrahim. Nyatanya punya minta pendapat kepada Nabi Ibrahim, padahal seandainya kita lihat dari loyalitas ketaatan Nabi Ibrahim datang Allah Ta'ala, sakjane mboten perlu kan ditawakne nyanggone putrane. Tapi yang terjadi Nabi Ibrahim menawarkan, piye pendapatmu? Aku kok ngimpi kon beleh awakmu, piye pendapatmu? Niki saya maknani, monggo dalam rumah tangga kita, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, demokrasi, kebebasan untuk menentukan sikap, berekspresi, ingin menyampaikan keinginan, menyampaikan aspirasi, itu hak setiap manusia. Tapi bukan berarti dengan berdemokrasi itu kita punya kebebasan yang luas sehingga menerjang aturan-aturan agama, mboten. Misalnya ngeten, Nduk, wis iki agama Islam iki agama sing telah membebaskan nyanggone nduk utawa membebaskan nyanggone umatnya, hambanya untuk memilih keinginannya masing-masing. Saiki Indonesia kan Bhinneka Tunggal Ika. Ya, majemuk, berbagai macam suku, agama, keyakinan. Wis saiki bapak ibu, papa mama, abah umi, iki wis bebas nih yang sampean. Sampean arepe meyakini agama iki ya karepmu, sampean ya iki ya karepmu, arepe iki ya karepmu. Ya iki jenenge ya wong tua sing napa ya? Bahasa kasare kentuk ngono nggih. Apa kentuk niku? Bahasa kuno nggih kentuk itu. Pekok. Oh ya, pekok. Ya, bisa. Ini kosakatanya pekok. Pekok iku apa, Pak Dalang? Oh, pekok iki pinter. Wo, Pak Dalang memang pekok. Pekok nggih. Walaupun toh ada kebebasan, tapi innad dina indallahil Islam. Kados ayat sing panjenengan wau la ikraha fid din, bener-bener. Tapi qad tabayyana rusdu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti fayu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha. Ya bebas itu bebas, tapi tidak berarti saenake dhewe. Kita harus punya prinsip yang kuat. Kalau kita keparingan iman dening Allah Ta'ala, maka kita punya kewajiban untuk menanamkan keimanan sesuai dengan keyakinan kita. Itu kewajiban kita. Ora terus bebas demokrasi sehingga akhirnya menerjang aturan hak asasi manusia, atau kebebasan berekspresi sehingga akhirnya menerjang sembarang barang. Ya tidak. Punya apa toh ngurus aku, hakku toh. Oh ya wis. Nah, kadang-kadang itu muncul semacam itu. Terlalu berlebihan di dalam memaknai. Nah, sementara Nabi Ibrahim di dalam menawarkan kepada putranya ketepaan, Allah Ta'ala menjadikan Nabi Ismail itu adalah anak yang solih, anak yang bagus. Maka apa yang menjadi jawaban Nabi Ismail?
Ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Monggo krana niki perintah Allah taala. Ini hebat. Contoh keluarga yang antara suami, anak dan istri yang kompak di dalam loyalitasnya. Bab kadang-kadang enek sing lanang niku apik ngibadahe sregep. Wonge taat, loyal, sosialnya tinggi, tapi sementara gandengane meledo. Dleten. Enek sing wedok niku apik, sregep, loyal, sosialnya tinggi, sing lanang dleten. Lho enten sing enek sing padha deni. Ora enek sing dipilih blas. Ada yang dua-duanya bagus. Atau mungkin dua-duanya bagus, anaknya yang suloyo. Nah, ini tapi keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam ini semuanya mulai dari bapake, garwane, sak putrane. Ini yang hebat. Maka kita harapkan kula panjenengan sedaya sageta mengambil pelajaran sebagaimana keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana ada komunikasi imbal balik antar keluarga. Ya bener, le kudu ngene. Orang ini gak takoni anak, misalnya, mohon maaf, kan gak ada karakter orang yang semacam itu. Ya, maka tidak mungkin yang namanya enggak mengakoni anak. Anak itu enggak tetap anak. Anak api yo anak, anak elek yo anak. Enggak ada kata mantan anak, enggak ada. Maka demokrasi itu penting, komunikasi itu penting. Diberi kebebasan, diberi kelonggaran selama masih dalam aturan rel ajaran agama, selama masih dalam tatanan norma-norma sosial dan seterusnya. Nggih, wong tua iki punya memang hak veto, punya wewenang penuh iya. Tapi nggih kudu duweni pengerten. Duweni rasa ngayomi. Laisa minna man lam yuqir kabirona wa lam yarham saghirona. Tidak dianggap sebagai umatnya Kanjeng Nabi man lam yuqir kabirona. Ya tentu yang muda menghormati yang tua mengayomi yang muda. Laisa minna man lam yuqir kabirona wa lam yarham saghirona, diwelasi, diayomi, dilindungi piye-piye panggah anak. Nah niki ya memang secara logis ndak mungkin orang itu sampai tega-teganya itu kayak lagu nih Maggie Z. Nah, kayak lagu nih Maggie Z. Nah, niku Maggie Z karo anggur merah niku. Sampai melakukan itu tidak mungkin, tapi karena besarnya Allah Ta'ala, besarnya keimanan, prosentase keimanannya kepada Allah Ta'ala, itulah yang menjadikan orang itu lalai sembarang-barang. Bon, sing ketiga niku nggih ada komunikasi. Memang kita punya wewenang, hak veto, punya kekuasaan penuh, tapi kita harus menghargai yang lain. Kemudian yang keempat, perlu kula aturaken secara rinci bahwa pelajaran yang kita ambil dengan pelaksanaan kurban itu, dengan keloyalitas keimanan
Nabi Ibrahim dan keluarganya kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga melaksanakan perintah menyembelih putra tersayangnya Nabi Ismail alaihissalam, dan itu dilaksanakan saking hebate lan kuatnya iman, tapi Allah taala berkehendak lain. Cara pangeran merintah niku wau dalam rangka hanya menguji. Nyatanya di saat Nabi Ismail mau disembelih tidak tedas napa namine ladinge iktok latak tok tugel, tapi nek Allah taala berkehendak lain ora iso tugel ya lain. Senajan landhep kaya apa, senajan rusa kaya napa, tapi kalau Allah taala berkehendak lain nyatanya tidak berkehendak. Allah taala berkehendak lain nyatanya tidak terjadi. Tapi justru malah Allah taala mengganti Nabi Ismail dengan kambing. Apa maknanya? Maknane agama tidak mungkin memerintahkan kepada umatnya agar umatnya itu terjerumus dalam kesengsaraan. Niki perlu berkali-kali kula aturaken. Jenengan aja maknani agama itu memberikan mengatur kita niki akhirnya sulit untuk bergerak, sulit untuk mengekspresikan, sulit atau terbatas, atau kita terkekang oleh aturan agama, dilu-dilu haram, dilu-dilu dosa, ngene gak oleh, gini ndak boleh. Jangan begitu. Ndak mungkin agama itu menjerumuskan, menyengsarakan datang umatnya, datang hambane. Mboten mungkin. Maka diganti dengan hewan. Wala tulqu biaidikum ilat tahlukah. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Pun jelas niki. Yassiru wala tu'assiru. Gainan enteng, gainan gampang. Makanya kula ugi natos cerita panjenengan, wong niki nek pun sampai pada tingkat tawakalnya yang hebat, yang tinggi, pasrah hanya kanyang pangeran sing nginggil, niku ibarat kayak kita sudah tidak akan menemukan rasa kesusahan di saat menghadapi musibah. Omah kobong, kendaraan celakaan, anak mati, atau perusahaan bangkrut, tidak akan susah karena kita sudah diasuransikan. Karena wis diasuransikan, dijaminkan di sebuah asuransi, nanti akan diganti. Bos wong itu gak susah, wis entek miliatan entek, diasuransi ini aman, gak susah. Kalau kita saja merasa tidak pernah mengalami sedih dan susah karena dijamin oleh asuransi, mengapa kita masih pernah mengalami susah padahal kita sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Cuma nyantolne ati nyanggone jaminan Allah taala iki lho sulit. Awake dhewe cek nyantole nyanggone atine asuransi niku. Wah, di asuransi ini gak apa-apa, enteng, gak biaya. Bahkan untuk tambah misalnya. Harusnya kita itu tidak ada rasa kesusahan, kesedihan di saat menghadapi permasalahan dan musibah karena kita sudah ada jaminan dening Allah taala. Lah eneke wong kadang susah sedih niku krana nyantole tawakal dhateng Allah taala niki kirang. Yo bahkan bila perlu rong nyantol. Makanya menyantolkan itu penting. Menyerahkan diri kepada Allah taala. Belajar. Kita belajar ya wis.
Wis ngene-ngene ya awake dhewe pangeran nyuwun teng pangeran. Nggih saged-sagete tetep panjenengan setiap menghadapi itu berdoa dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Pun nggih niki intinya bahwa Allah tidak akan mungkin membuat aturan yang di situ menjerumuskan atau memberatkan dateng kaulane mboten mungkin. Mboten mungkin. Allah tidak akan mungkin memerintahkan kepada hambanya yang tidak mungkin mampu untuk dilakukan. Sama halnya dengan seorang guru tidak akan mungkin memerintahkan kepada muridnya untuk melakukan pekerjaan yang tidak mungkin dilakukan oleh murid, seorang siswa. Anak-anak, hari ini kita ada pekerjaan yang harus sampean selesaikan. Apa Bapak Ibu guru? Sampean mulai pagi harus apa ya? Harus misalnya harus berdiri sampai nanti berdiri karo nggawa kursi loro-loro. Apa ya mungkin karo gotong kursi loro kan ndak mungkin. Ndak mungkin. Pokok melakukan aktivitas pekerjaan yang tidak mungkin dilaksanakan oleh siswa. Begitu juga Allah. Nek keduren mikire nggih. Kita mikir teng tugas guru terhadap anak itu tidak akan mungkin guru memberikan pekerjaan kepada muridnya yang tidak mungkin mampu melakukan. Pun nggih, iku. Terakhir bahwa Allah Ta'ala mengganti Nabi Ismail dengan kambing dengan niku wau pun maklum nggih di saat Nabi Ibrahim mencoba menyembelih putranya Nabi Ismail saking ngumune malaikat Jibril kan akhirnya muni Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar ngumun mengingatkan kepada malaikat bahwa dulu malaikat ini pernah diajak musyawarah kalih Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala ini musyawarah minta pertimbangan dari malaikat. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Malaikat aku arep ndadekne makhluk yang bumi iki. Jenenge menungso. Malaikat kan bantah, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamu. Dulu malaikat yo, loh Gusti, jenengan damel makhluk pangeran, makhluk Allah, jenengan damel makhluk jenenge menungso kok jangan-jangan di situ ada saling bunuh membunuh, saling bertengkar, berkelahi. Mbok yo gawe makhluk kaya aku niku nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kula niku makhluk yang selalu menyembah dhateng panjenengan, bertasbih dhateng panjenengan, memuja dhateng panjenengan. Jadi terjadinya menungso niki riyen ada perdebatan antara Allah Ta'ala dengan malaikat. Tapi Allah Ta'ala ini a'lamu ma la ta'lam. Ini leres lagi. Inni fa'ilun dzalika hudan, inni ja'ilun dzalika hudan illa mboten. Niku. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lam. Oh, ya toh, malaikat omongmu biyen menungso iki elek, misale ngoten. Nyatane lho, enek jenenge menungso jenenge Ibrahim tak kongkon beleh anake iku ya kok gelem. Hebat saking gumune akhirnya Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. Nabi Ibrahim jawab La ilaha illallah wallahu akbar. Nabi Ismail Allahu Akbar walillahil hamud. Akhirnya sampai saat niki.
Bir niku wau. Apa maknanya yang disembelih hewan? Monggo kita niki belajar untuk menghilangkan sifat kehewanan yang ada pada diri kita. Menungso niku duweni sifat koyok pangeran, nek kadung duding-duding ngongkon-ngongkon koyok yuk-yuk. Duding-duding cincing-cincing gak ngerti nek ngantek ISIS. Mergo nek cincing-cincing dhuwur. Menungso kan Naja Firaun niku lak ya kaya pengalang-alane pangeran, ngaku mendeklarasikan pangeran. Menungso niku nek kadung duwe sifat ngoten niku, termasuk duwe sifat bahimiyah, raja kaya, bahaim. Menungso niku duwe sifat kehewanan, ngeragas. Bahkan kalau kita amati lebih mendalam, menungso niku luwih ngeragas tinimbang kewan. Nah, itu kita hilangkan rasa rakus, jiwa rakus yang ada pada jiwa kita, itu kita hilangkan. Makanya dibelah, dipateni. Menungso niku rakus. Wong kewan sing dipangan tertentu. Menungso kabeh dipangan. Umpamane niku nggih, zaman sudah modern sehingga peluangnya makan kucing itu juga dirampas oleh menungso. Lah piye bandeng presto? Ndase utuh, empuk dipangan. Iki jathe kucing kudune niku wau. Rine utuh, mergo dipresto niku akhire kabeh kepangan. Kucing ora kebagian menggeragas. Rabih rakus tinimbang kewan. Wedhus niku sing dipangan ramban. Lah menungso, wedhus sak rambane. Ramban sak wedhuse. Kabeh dipangan. Nah, maka dari itu dengan pelajaran ini yang perlu kita belajar untuk kita hilangkan sifat bahaim atau sifat bahimiyah kita, sifat kehewanan yang ada pada jiwa kita. Yo butuh, tapi ojo rakus, ojo terlalu. Bahkan kalau manusia itu lebih rakus, luwih elek niku balhum adol. Balhum adol niku bahkan lebih elek, menyesatkan. Menungso niku adung nek elek luwih elek tinimbang kewan. Kewan niku jek duwe tepo slira sing apik. Kucing kadang-kadang jek duwe isin. Nek wonge jek rawani mangan, makanya akhirnya nek gaya isin berarti malu-malu kucing. Pitik niku jek sosialnya tinggi, setiap entuk panganan mesti kruk celuk-celuk kancane. Anake. Semut niku jek kerjasamanya bagus, panganan sitok digotong bareng. Lagi kadang ora dimplok dhewe. Niki menungso. Ya sapa wae tek. Jangan menuduh orang lain, kadang-kadang awake dhewe ngoten niku. Kadang-kadang ngeten niku. Makane sifat kehewanan yang ada pada diri kita itu harus kita belah, dibunuh. Senajan gak mungkin iso. Artinya bahwa sifat kehewanan, sifat setoniyah, menungso kan gini kok, sifat papat niku. Sifat ketuhanan, iblis, setan, terus sifat napa namine kehewanan niku wau dadi rakus. Kemudian sifat kepengiranan, terus sifat selalu ganggu terhadap orang lain kayak setan menggeridu, senengane musuhi. Itu ada pada kita semuanya. Makanya itu maknanya harus kita hilangkan sifat kehewanan kita. Ya kita tidak munafik, namanya manusia itu pasti butuh, pasti. Wong urip yang donya ya ora iso ora butuh kalih bondo, tapi monggo ini kita hilangkan. Pun nggih. Niku mawon ingkang saged kula aturaken pas jam 12. Anggen kula matur
Yang jelas materi ini melengkapi materi yang tahun kemarin kula aturaken. Kalau tahun kemarin kula waosaken kitab Fathul Qorib. Panjenengan jangan alergi dengan materi ngaji yang berkali-kali disampaikan. Jangankan kok 2-3 kali, 1000 kali pun panjenengan tetap berusaha untuk seakan-akan belum pernah. Ini adab. Karena apa? Karena dengan satu materi yang panjenengan pelajari atau 2 materi yang panjenengan pelajari niku mawon kadang-kadang urung mak lakoni kok njaluk materi liyane neh. Orang yang alamah Mbah Yai Zainuddin sing terkenal ngalime lan wis mboten terkenal malih kiyaine bapak kula Mojosari Nganjuk niku. Termasuk kiyaine Yai Toha Bandar, kiyaine Yai Dailami Banjaran Al Husna. Terus kiai ini kathah para kiai niku saking ngalime tapi ngaose ben taun kitab Sulamut Taufik. Sulam Taufik terus diwaca. Suatu ketika enek santri sing teng atine gremeng, panggah kuwi. Jawabane Mbah Yai Zainuddin, "Wah, cocok wong kuwi urung dilakoni kok njaluk liyane." Jadi niku adab. Wong niku mawon urung dilakoni kok njaluk liyane. Makane Mbah Abu Hakim Sekar Putih almarhum niku riyin cara istilah sakniki juniore bapak kula niku bapak kula diceritanipun Mbah Abu Hakim Sekar Putih Nganjuk. Bapak kula teng Mojosari Nganjuk mondok 20 tahun khatam kitab takrib ping 50. Jadi setahun khatam pindu Fathul Qorib. Khatam kitab Fathul Qorib ping 50. 20 tahun. Jadi cara ngaji ngoten nggih. Khatam setengah tahun khatam balik neh. Setengah tahun khatam balik neh. Lah nek jenengan ngaji waleh dengan itu, lah nyapa kok gak muni aku waleh harus go tumpang. Aku waleh harus go pecel ya muni yo. Kok gak muni ngono? Panggah kuwi lontong neh. Biyen tahun wingi ya lontong. Saiki riyaya iki ya lontong kupat neh. Kok ora muni ngono? Ayo. Jadi itu yang kadang-kadang tidak kita sadari. Aku waleh turu. Yo modaro ae. Aku waleh mangan yo mati ae. Mboten asal. Jadi itulah kehidupan. Terus adab niku Mbah Yai Mojosari niku sing kitab Sulamut Taufik ya Allah. Dadi diulak-walik di antara kitab-kitab yang ada di Sulamut Taufik niku di antara ini misalnya bab nikah. Bab nikah niki ngeten. Yahtaju ila mazidihtiyatin wa tathabbutin. Orang mau nikahkan itu harus ekstra hati-hati. Harus ngati-ngati ki anake sapa, ki asale kondi, proses akad nikahnya harus jelas, sing ngijabi sapa, carane ngijabi piye, saksine sapa. Niki kadang-kadang ora patek digatekne tapi sing digatekne videone, fotone. Karo engko arepe gawe napa jenenge? Digawe apa ngarane? Nggih prewedding. Nah niku wae. Sampeyan kok ya genah niku. Bon. Di antarane malih ngoten. Termasuk malih kitab Sulamut Taufik dawaken yajibu ala kulli muslimin hifdzu islami. Kita wajib njaga islame dewi-dewi. Nah, pun niku kitabe rono-rono isine tasawuf, fikih. Niku khatam balik neh. Cocok wong kuwi urung dilakoni kok njaluk kitab liya. Jeru maknane. Bon, tunggale khotib setiap Jumat ittaqullah. Ben Jumat niku kuping niku krungu takwanya Allah taala. Iki panggah mleto wae dhewe. Sing takwa panggah tahune tok. Wonge panggah gak takwa blas.
Ya lumayan lah. Tahu-tahu takwa. Ya Allah. Ya begitulah. Pokok sing penting didoktrin terus-menerus. Ya sapa ngerti gak saiki gak iso nglakoni suwi-suwi wong niku asline wong niku mboten perlu kakean ngomong, kakean pidato, kakean ceramah, angger pokok angger takziah nglayat niku jenengan ngamati. Ya Allah, wong ki mbiyen hebat lho, sugih ra karuan. Saiyen mbiyen masyaallah rusa lho, kabeh hormat. Saiki bae mati. Mati ya butuh karo wong sing gotong, butuh wong sing ngubur, butuh wong sing ngedusi. Ngono mbiyen kemlowenti. Jarno ae kae kemlenti biyen nyanyi, jarno rasa didusi ben atus dhewe. Ya Allah, ngoten nggih. Dados intinya bahwa niku pun pelajaran. Berarti aku sok ya ngono. Fa inna insyaallah bikum lahikun, aku sok bakal nyusul nyang awakmu. Nek pun kelingan niku masyaallah pun kepleh wong niku, kepleh. Kepleh, ndak ada kekuatan di antara kita sehingga ndak ada peluang untuk sombong. Ndak ada peluang untuk angkuh. Ndak ada peluang untuk ya adigang adigung adiguno. Nek pun ngoten selesai, kepleh wong, akhirnya sadar. Malih api karo wong, malih sopan, awean, lemah lembut utawa malih gak sombong dan seterusnya. Akhirnya wong kadang-kadang kesadarannya itu lewat itu. Tidak secara langsung tiba-tiba wong ini sadar. Kadang-kadang wis sadar api dilok ning kancane. "Wo saiki sadar to kowe." Wis kleru neh iku. Akhire mutung. Alah. Ki apa wong mutungane. Oh, mbok yo ngono sadar. Ah, nek sing ngono alah ya ben to ngono dadak dilokne. Urung karuan nek kamu sadar sing wis mung durung karuan kita nek kan biyen santri ngibate ngalang-alani sing tiba-tiba Islam tiba-tiba sregep niku karuan. Wong Sayyidina Umar dulu juga memusuhi Islam, tapi pada akhirnya malah jadi sahabatnya Kanjeng Nabi. Nah, niki kan belum tentu itu yang itu. Pun tunggu dinungo mugi-mugi paringan wilujeng lir ing sambikala selamat donya selamat akhirat husnal khotimah amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah